Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas D Hukum Ketenagakerjaan akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja. Yang mana tim kami terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama Trisa Amaina, yang kedua Rahma Aurelia, yang ketiga Mutiara Hoirunisa, yang keempat Mariska Cahyani, yang kelima Anissa Febianti, dan yang keenam Saskia Azahar. Pertama-tama masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu definisi perjanjian kerja. Apakah perjanjian kerja itu? Perjanjian kerja diatur dalam pasal 51 hingga pasal 63 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Lalu, bentuk perjanjian kerja ada di pasal 51, yaitu terdiri dari 2. Yang pertama, tertulis, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan secara lisan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar pasal 52 yang diadopsi dari pasal 1320 KUH Perdata. Yang mana harus adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yakni berusia lebih dari 18 tahun. Yang ketiga, ada pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan ketentuan A dan B dapat dibatalkan, sedangkan perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan C dan D dinyatakan batal demi hukum. Adapun syarat perjanjian kerja tertulis yang disebutkan dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana berbunyi, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat A. Memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. B. Memuat nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. C. Jabatan, jenis pekerjaan. D. Tempat pekerjaan. E. Besarnya upah dan cara pembayaran. F. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. G. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. H. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. I. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Selanjutnya, macam-macam perjanjian kerja. Yang pertama ada PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya sesuatu pekerjaan. Perjanjian kerja ini berlaku sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Yang kedua, PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PKWTT merupakan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang sifatnya tetap. Perjanjian kerja ini dibuat untuk waktu tidak tertentu, yaitu tidak dibatasi jangka waktunya. Kualifikasi dan persyaratan minimum PKWT disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, KUH Perdata, yang kedua UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2002, yang ketiga Kepmen 100-Men-Romawi 6-2002 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian waktu tertentu. Kualifikasi pekerjaan untuk PKWT, yang pertama PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesaikannya suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yang ketiga, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang keempat, syarat kerja dalam PKWT tidak boleh lebih rendah dari ketentuan perundangan yang berlaku. Terdapat beberapa jenis pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Yang pertama ada pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Yang kedua ada pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama atau paling lama 3 tahun. Yang ketiga ada pekerjaan yang bersifat musiman. Yang keempat ada pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ketentuan minimum yang harus dicantumkan dalam PKWT diantaranya dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan juga huruf Latin. PKWT sekurang-kurangnya harus memuat identitas perusahaan, identitas pekerja, upah, syarat kerja yang terdiri dari hak dan juga kewajiban, jangka waktu perjanjian kerja, tempat dan tanggal PK dibuat, serta tanda tangan para pihak yang terkait. Selanjutnya, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jangka waktu PKWT paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun, dan dapat dilakukan perbaharuan paling lama 2 tahun. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT.
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang sifatnya tetap. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 60 Ayat 1, PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan. Beberapa hal yang dapat merubah sebuah perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang pertama, ada tidak dibuat secara tertulis, tidak dalam bahasa Indonesia, dan tidak menggunakan tulisan huruf Latin. Yang kedua, perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu tidak dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Yang terakhir, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu tidak melalui masa tenggang 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja diantaranya adalah yang pertama, pekerja meninggal ke dunia, lalu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Selanjutnya ada putusan pengadilan atau putusan dari lembaga PPHI yang berkekuatan hukum tetap. Yang terakhir, ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan hubungan kerja berakhir. Selanjutnya, perbedaan PKWT dan PKWTT. Untuk PKWT, yang pertama, dibatasi waktu atau selesainya pekerjaan. Lalu PHK demi hukum, otomatis batal secara hukum sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak harus melalui proses LPPHI. Yang ketiga, PHK sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tidak ada kewajiban perusahaan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kejayaan. Lalu, tidak boleh ada masa percobaan. Selanjutnya, perjanjian kerja harus tertulis. Yang terakhir, wajib dicatat di instansi ketenaga kerjaan. Untuk PKWTT, yang pertama, tidak ada batasan waktu sampai usia pensiun atau bila pekerja meninggal dunia. Selanjutnya, PHK karena alasan tertentu harus melalui proses LPPHI. Lalu terjadi PHK, penguasa wajib memberikan pembayaran kecuali pada PHK tertentu. Lalu masa percobaan diperbolehkan. Selanjutnya, perjanjian kerja bisa tertulis atau lisan. Dan yang terakhir, tidak wajib dicatatkan di instansi ketenaga kerjaan.